Apa yang diperlukan uh, untuk nutrisinya? Kenapa? Oh oke. Dari yang awal mungkin ini dari dokter Febri juga sudah menjelaskan bahwa kanker payudara itu merupakan keganasan pada jaringan payudara yang dapat berasal dari epitel ductus ataupun lobulusnya. Angka kejadiannya saya ambil juga dok sama ini yang untuk di Indonesia, datanya itu pada bulan Mei 2019 memang kanker payudara itu paling tinggi di Indonesia. Ya ini data untuk Indonesia untuk seluruhnya, jadi laki-laki dan perempuan ya untuk yang data ini. Untuk wanita ya lebih banyak lagi ya, jadi untuk datanya untuk kanker payudara itu paling tinggi memang dibandingkan dengan kanker lainnya. Dan seperti tadi dokter Febri bilang bahwa laki-laki memang bisa ya, jadi bisa juga terkena untuk kanker payudara yaitu sebesar 1%. Ini juga sudah dijelaskan oleh Dr. Febrianto, mungkin lebih banyak gambar-gambarnya, tapi saya ingin menjelaskan bahwa faktor resiko itu bisa dibagi menjadi dua secara umum ya. Jadi yang faktor yang tidak dapat dimodifikasi atau kita tidak bisa ubah ya, dan juga ada faktor-faktor yang dapat kita ubah sebetulnya atau yang kita bisa modifikasi. Nah, untuk yang tidak dapat dimodifikasi misalkan wanita, kemudian usia lebih dari 50 tahun ya. Karena kalau sekarang dilihat itu cenderung di dunia ini terjadi peningkatan usia harapan hidup. Ya, jadi orang-orang tuh semakin tua kelihatannya, dan peningkatan usia itu juga ternyata meningkatkan penyakit yang lain ya, terutama penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit yang tidak menular atau penyakit yang bukan infeksi, seperti termasuk di dalamnya adalah kanker ini ya, ini termasuk juga misalkan seperti diabetes, hipertensi. Nah itu penyakit yang degeneratif ya atau yang tidak menular. Kemudian riwayat keluarga ini juga dapat meningkatkan risikonya karena ada kelainan genetik ya, itu juga dapat menyebabkan risiko atau meningkatkan risiko. Kemudian untuk riwayat menstruasi dini atau menopause lama, tadi mungkin dokter Febri sudah dijelaskan juga. Kemudian juga untuk riwayat reproduksi, misalkan seperti tidak memiliki anak, kemudian tidak menyusui. Dan ada faktor-faktor lain yang juga dapat dimodifikasi, ya. Jadi seperti faktor lingkungan, yang kalau misalkan kita lihat sekarang terjadi adanya urbanisasi. Apa sih urbanisasi? Ada yang tahu ibu-ibu? Iya, itu namanya untuk yang penduduknya, ya, untuk penduduk. Tapi urbanisasi tidak hanya dari penduduknya, tapi dari makanannya. Kalau ibu lihat di sekarang, ya, ini kan tidak termasuk kota besar ya, kota masuk kabupaten kan ya bu ya. Tapi kita bisa lihat ada misalkan McDonald, ya kan, sudah ada pizza, atau misalkan Indomaret, ya. Atau yang mungkin supermarket yang besar ya sekarang. Oh ya betul, apalagi sekarang udah mau dibangun ada mall ya bu ya di sini ya. Udah lihat-lihat belum bu? Udah. Deket ya bu ya. Oke. Nah ini juga ternyata meningkatkan adanya risiko. Ya. Kenapa? Karena ternyata makanan seperti misalkan makanan yang tinggi lemak. Ya, lemaknya bukan lemak yang biasa, tapi lemaknya lemak yang jenuh, ya, yang tinggi kolesterol mungkin, tapi bukan misalkan yang omega 3 gitu. Jadi ada minyak yang tertentu, bukan hanya minyak saja. Kemudian pola hidupnya, apalagi selain makanan, aktivitas, ya. Sekarang sudah banyak remote, misalkan remote TV, ya. Jadi kita kalau misalkan mau ganti channel TV, nggak usah
jalan pencet gitu ya. Sekarang tinggal klik langsung ganti. Iya ya Bu ya. Kemudian karena di luaran kita takut mau jalan pagi ke depan, takut ada mobil banyak ya, mau lari takut ketabrak gitu ya, atau misalkan mau jalan mau jalan pagi misalkan seperti itu juga, kondisi lingkungan itu juga mempengaruhi. Jadi ketakutan misalkan itu yang menyebabkan kita juga menurun aktivitasnya gitu ya. Dan hal ini semua dapat menjurus ke obesitas ya. Ada juga untuk makanan lain apa yang sekarang lagi tren? Apa Bu? Oh, ayam geprek katanya. Ayam geprek itu udah ayam tambah tepung ya Bu ya, minyak goreng ya, nah cabenya juga lebih minyak lagi ya Bu ya, gitu. Kemudian ada lagi Bu, apa tuh yang lagi rame? Seblak. Yang lain mungkin boba. Wah, minum nggak Bu? Oh enggak ya, bagus lah. Iya, jadi apalagi kan kayak misalkan minuman-minuman boba itu kan dia isinya apa yang banyak di dalamnya? Gula ya Bu ya. Gula itu tinggi. Kenyang nggak makan boba Bu? Minuman gitu kenyang nggak? Enggak. Jadi dia hanya menambah untuk kalorinya ya. Dan penambahan kalori total sehari itu dapat menyebabkan dia obesitas ya. Jadi kegemukan karena kebutuhannya dia lebih rendah dibandingkan dengan apa yang dia makan ya, apa yang asupan atau kalorinya. Dan ternyata obesitas itu dia dapat meningkatkan resiko kejadian atau insidence dan juga rekurensinya. Jadi untuk terjadinya kembali dari si tumornya atau kanker payudara. Ya, termasuk makanan-makanan yang di dalam kaleng Bu. Ya, jadi makanan-makanan yang diproses itu juga dapat meningkatkan terjadinya obesitas, dan ini salah satunya adalah diteliti oleh saya pada waktu mengambil disertasi. Jadi waktu penelitian yang saya lakukan itu termasuk makanan-makanan yang diproses itu ya. Jadi makanan yang diproses itu membuat protein di dalam makanan itu menjadi rusak, sehingga waktu kita makan ya itu di dalam tubuh kita akan meningkatkan terjadinya inflamasi atau peradangan tingkat rendah yang akan menyebabkan terjadi resistensi insulin. Jadi kerja dari insulinnya itu terganggu. Nah itu yang akan menyebabkan terjadinya obesitas. Ya. Selain dari medis ya, jadi terapi itu tidak hanya dari medis yang dilakukan misalkan oleh dokter Febri ya, dengan misalkan adanya pembedahan, kemudian kemoterapi ya Dok ya, kemudian radioterapi, kemudian juga diperlukan misalkan adanya perawatan, tapi juga nutrisi juga penting ya untuk penyembuhannya atau misalkan untuk pencegahannya demikian. Kenapa? Karena pada kanker itu terjadi peningkatan dari kalorinya, jadi kebutuhan kalorinya ya itu meningkat. Dan sedangkan pada misalkan pada penyintas kanker ya yang biasanya dilakukan misalkan kemoterapi ataupun radioterapi itu dapat menyebabkan gangguan saluran cerna. Jadi misalkan adanya mual, muntah ya, kemudian gangguan di saluran cernanya yang dapat menyebabkan dia asupannya justru kurang ya, asupannya itu kurang, dan hal ini akan menyebabkan malnutrisi atau kekurangan gizinya. Kenapa penting? Karena kalau misalkan si penyintas ini dia kekurangan gizinya ya, maka selain dari penyembuhannya berkurang, kemudian dia juga dapat menyebabkan imunitasnya gangguan. Jadi karena tubuh itu kurang untuk membentuk imun ya, imunitasnya karena dari makanannya itu juga kurang, maka dia dapat menurun
imunitasnya gitu ya. Jadi nutrisi itu juga cukup penting. Berapa untuk makanan yang diperlukan? Biasanya untuk kalorinya itu 30 sampai 35 kalori per kilogram berat badan. Jadi kita hitung dengan berat badan yang ideal ya per harinya, dan untuk makronutrien dan mikronutriennya itu di dalamnya harus terpenuhi ya. Jadi untuk protein memang biasanya protein itu lebih tinggi. Kemudian pemberian lemaknya 20 sampai 35. Kemudian untuk mikronutrien biasanya vitamin dan mineral itu sesuai dengan angka kecukupan gizi. Di Indonesia kita bisa lihat di angka kecukupan gizi Indonesia itu bisa ibu-ibu bisa download ya, bisa cari di internet. Yang terbaru itu angkanya tahun 2019 Bu. Ya, jadi kita punya keluarkan juga untuk angka kecukupan gizi di vitamin dan mineral ya. Jadi nanti ada perhitungannya apakah dia laki-laki atau perempuan, kemudian juga usianya ya, atau dia dalam kondisi tertentu, misalkan waktu kehamilan, menyusui, itu dia kebutuhannya berbeda. Nah, untuk pemberian makanannya ini secara umum ya Bu ya. Jadi untuk pemberian makan biasanya kita berikan, kita usahakan dia makan biasa ya. Jadi makan biasa itu maksudnya makan melalui mulut ya. Nah, kalau misalkan si penyintas ini dia tidak bisa makan melalui mulut, maka kita bisa dapat juga berikan secara enteral. Hal ini bila saluran cernanya itu masih cukup baik atau masih bisa digunakan ya. Enteral ini bisa kita gunakan ya. Jadi misalkan melalui selang, kalau misalkan enteral itu ya Bu ya, jadi melalui selang dari hidung misalkan langsung ke lambung kah, atau misalkan ke duodenum, ke saluran cerna yang lainnya. Kemudian parenteral ini biasanya untuk yang penanganan di rumah sakit tentu saja ya. Jadi melalui infus apabila dilakukan kalau misalkan dia saluran cernanya itu tidak bisa digunakan, atau kita kombinasi ya. Nah, secara umum juga, jadi untuk kanker ya, kanker payudara ini kita anjurkan untuk konsumsi karbohidrat yang kompleks. Apa sih karbohidrat kompleks? Ibu tahu nggak? Jadi karbohidrat itu dia ada dua ya, karbohidrat simplex dan karbohidrat kompleks. Simplex itu disebut simplex biasanya karena dia tidak mengandung serat Bu. Jadi misalkan seperti kayak gula putih, gula merah, ya, gula aren, gula batu, ya, itu termasuk yang simplex. Ataupun yang madu itu juga termasuk yang simplex. Dan ada yang karbohidrat kompleks. Kalau kompleks itu dia biasanya dia mengandung serat. Jadi kayak misalkan nasi, kentang, ubi, nah itu termasuk yang kompleks. Jadi kita anjurkan untuk karbohidratnya yang kompleks ya. Ini untuk membatalkan untuk yang karbohidratnya yang simplex. Kalau kita lihat di piramida, di Indonesia punya ada namanya piramida makanan ya. Orang untuk yang sehat pun ya Bu ya, kita anjurkan maksimal untuk gula, ada yang tahu nggak Bu? Berapa banyak sih? Ayo, berapa banyak kita diperbolehkan atau dianjurkan untuk mengkonsumsi gula? Berapa? 1 sendok berapa? 1 sendok teh. Kebanyakan. Ada yang lain mungkin? Bapak tahu nggak Pak? Bapak yang di sana mungkin, yang di pojok. Nggak tahu ya. Jadi kalau misalkan di piramida makanan ya Bu atau Bapak, itu biasanya kita anjurkan untuk gula itu 4 sendok makan Bu. Maksimal ya. Maksimal itu termasuk dari yang di dalam masakan ya, yang termasuk yang dimasak. Iya betul. Gitu. Nah, kemudian sayur dan buah. Jadi untuk sayur-sayuran itu memang untuk sayur dan buah, kalau misalkan kita jadikan satu, itu penelitian menyatakan memang tidak terlalu, memang dia
mengurangi insiden dari si kanker. Tapi lebih banyak lagi adalah untuk sayuran. Jadi sayuran itu memang terbukti atau banyak jurnal yang menyatakan bahwa dia memang dapat mencegah ke kanker ya untuk sayuran. Kemudian kacang-kacangan. Ini karena kita mengikuti untuk diet yang Mediterranean ya, jadi misalkan almond ya, kacang mete ya, itu kemudian juga minyak zaitun ya, dan pembatasan untuk asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh ini misalkan seperti apa Bu? Margarin ya, asam lemak jenuh. Terus kemudian apalagi yang transit ya, yang margarin. Kemudian asam lemak jenuhnya misalkan dia seperti minyak kelapa ya, itu juga asam lemak jenuh. Kemudian daging merah juga kita batasi ya. Kemudian untuk makanan-makanan dianjurkan untuk pemberian suplementasi apabila asupannya memang omega 3-nya itu kurang. Jadi kalau misalkan makanan tinggi omega 3 itu misalkan seperti minyak ikan salmon ya Bu ya, kemudian ikan tuna, ikan kembung ya Bu, jangan lupa. Jadi ikan kembung ini ternyata juga penyumbang terbanyak omega 3 di Indonesia ya. Jadi asupan omega 3 di Indonesia itu ternyata dari ikan kembung. Kemudian ikan teri, ikan lele itu juga mengandung omega 3. Dan kadang memang pada saat terapi ya, untuk terapi kemo terutama terjadi adanya kerusakan dari sel reseptor pengecapan, sehingga kadang terasa mulut itu rasanya lebih terasa kering. Dan hal ini dapat kita berikan ya terapinya. Jadi untuk makanan bisa kita masak dengan rebus ya Bu ya untuk makanannya. Kemudian juga bisa konsumsi permen sebelum makan untuk merasakan atau merangsang untuk ludah atau air liurnya itu lebih. Kemudian juga menggunakan alat makan yang plastik, minum dengan sedotan ya, dan menjaga kebersihan mulut dan gusi ya. Apabila dengan makanan ini tidak dapat terpenuhi, misalkan pada tadi makanan ya, jadi makanan biasa itu tidak terpenuhi, sebetulnya ada yang namanya meal replacement ya, atau OMS ya, atau kalau misalkan kita sebut makanan yang bisa buat menambahkan, termasuk yang di belakang ini ya, untuk yang sponsor, yaitu adalah makanan atau nutrisi yang dapat juga digunakan untuk kanker ya, karena memang dia mengandung tinggi untuk protein ya, tinggi untuk proteinnya, tinggi untuk kalorinya juga, karena dengan cc atau dengan ukuran yang sedikit itu kita bisa dapat kalori yang lebih tinggi ya, kalau dibandingkan dengan susu-susu yang dijual di luaran gitu. Oke. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Leticia. Tadi mic ya, jadi penderita kanker, bagaimana nanti digitnya, isinya segala macam. Jadi sudah. Mohon kepada Dr. Anton dengan Dr. Petri, silakan duduk di depan dokter. Oke, ini saatnya untuk bertanya jawab. Tadi saya suruh catat disimpan. Beda kista sama kanker payudara. Jadi kalau misalnya kista itu kita lihat USG ya. USG-nya kista itu artinya ada benjolan, isinya cairan. Tapi kista itu ada dua. Ada kista simplex. Kista simplex itu benar-benar cairan semua 100%. Ada kista kompleks namanya. Kista kompleks itu cairannya banyak, tapi ada juga komponen-komponen yang padat di sana. Kalau kista simplex yang kecil-kecil memang tidak perlu kita operasi.
Biasanya kadang-kadang banyak tuh kurang dari 1 senti semua tuh, kadang-kadang ada yang 10, 12, 20 kistanya gitu kan. Tapi kalau kista yang besar dan mengganggu, biasanya kista-kista di atas 2 senti, itu memang kalau diaspirasi dia tumbuh lagi, selagi dia masih ada kapsulnya, memang seperti itu. Ya, biasanya sudah berubah jadi kista kompleks. Paling bagus sih kita angkat. Sekaligus kita lakukan pemeriksaan patologi untuk memastikan ini ada komponen ganas atau enggak. Apalagi sudah dilakukan aspirasi berkali-kali. Jangan sampai itu yang jadi terus-terusan. Karena nggak selesai-selesai nantinya kalau selagi kapsulnya itu kan masih ada di sana. Takutnya kalau misalnya kista kompleks, dari awal juga kita lakukan tindakan untuk itu. Mencegah supaya cairan tidak timbul lagi, itu susah ya Ibu ya. Yang namanya kista itu, dia kalau kita ambil, dia cenderung akan tumbuh lagi sesuai dengan pengaruh hormonnya. Perempuan kan pengaruh hormonnya tinggi sekali. Ini juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Intan potensial ya. Ada mammary dysplasia kiri ya. Kalau mammary dysplasia, itu mammary dysplasia artinya ada perubahan pada jaringan payudaranya. Kita belum tahu apa. Kemungkinan sih banyak gitu, bisa fibrocystic change di sana ya. Pengaruhnya memang hormon. Mohon maaf, udah nikah? Bagaimana menghilangkannya? Biasanya kita jawabnya suruh nikah. Hilang semua itu, hilang semua, yakin lah. Ya, gitu ya. Biasanya memang pada kasus-kasus yang belum menikah tuh timbul macam-macam dia. Nikah aja. Saya doakan hilang semua itu keluhan-keluhannya. Semua kita doakan sini hilang semua. Cepat dapat jodohnya. Ya. Amin katanya yang lain. Ya Mbak ya, Mbak Intan ya. Jangan ditunda-tunda Mbak. Ya. Ada. Setuju ya Mbak ya, Mbak Intan ya. Setuju ya. Oke, dari yang terakhir Ibu Dede. Ibu Dede ya. Bu, ini sebenarnya pertanyaan lebih pas ya, lebih pas sebenarnya ke dokter kandungan ya. Masalah menstruasi yang nyeri, menstruasi yang apa, yang mau gejala-gejala pre-menopause, itu sebenarnya ke teman bidanan ini lebih pas sebenarnya. Tapi saya akan coba jawab ya. Semuanya pengaruh hormonal. Jadi keadaan pre-menopause itu ada hormonal imbalance, ketidakseimbangan hormonal yang luar biasa di sana. Antara dia mau mens, kadang mens sudah telat gitu kan. Yang sebelumnya kadar estrogennya tinggi, kemudian udah mulai menurun, itu sakit semua di badan memang. Katanya seperti itu Dok ya? Iya, kata orang-orang, saya juga nggak tahu, katanya kalau udah mulai itu mulai nggak enak-enak badan ini. Seperti itulah, kalau udah mulai gangguan hormonal, udah mulai kayak gitu. Mencegahnya biasanya kita tungguin Bu. Gak tau kalau saya dokter kebidanan punya obat ya, saya nggak pernah kasih obat itu dan tidak terlalu ngerti gitu kan. Tapi biasanya kalau sesudah benar-benar menopause, gejala itu akan hilang. Kalau sudah fase pre-menopause itu yang nggak enak katanya ya. Nggak tahu, mungkin bisa ditanya sama yang berpengalaman lah ya. Di sini kalau ada pengalaman saya boleh dibagi, kalau ada pengalamannya. Saya tidak berpengalaman masalah menopause Bu ya. Saya belum pernah menopause misalnya. Belum pernah mens juga. Masalah gejalanya subjektif. Nggak enak itu kan subjektif, tidak bisa dibuktikan. Ya, nggak enak katanya kan tulang-tulang sakit semua, macam-macam lah, itu subjektif semua. Tapi ada pasien-pasien sering ngeluh seperti itu ya. Biasanya sesudah menopause beneran, stop mensnya, dia akan stop. Nggak tahu kalau misalnya ada makanan-makanan atau nutrisi yang bisa membantu Dr. Patricia ya, bisa dibantu ya, jawab ya, silakan Dok. Iya, terima kasih. Mungkin yang tadi dokter Anton ya sekarang ya namanya. Dokter Anton, jadi aku panggilnya Dokter Anton. Dokter Anton katakan, jadi memang kalau misalkan yang sebelum menopause kadang-kadang memang juga merasakan tanda-tanda misalkan seperti panas, kemudian rasanya nggak enak gitu ya waktu mau mens gitu, itu juga dapat terjadi.
Untuk dari makanan sih sebetulnya intinya kita seperti makan diet sehat aja sih dok. Jadi menjaga berat badannya, kemudian juga makan sehat ya Bu ya, kemudian juga olahraga. Biasanya itu juga mengurangi untuk gejalanya. Gitu. Jadi sebetulnya sama saja sebetulnya untuk makanan. Demikian. Ada yang mungkin mau tanya lagi? Oke, saya kira cukup ya. Sessionnya sudah 2, waktunya juga kebetulan sudah habis ya untuk Dr. Anton sama Dr. Leticia. Terima kasih banyak sudah transfer ilmu dokter ke ibu-ibu semuanya. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Dr. Anton dan Dr. Leticia bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Untuk Bapak Ibu semuanya, apabila mempunyai masalah ya dengan tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Anton bahwa ada penjualan di payudara, sebaiknya kita lakukan sadari dan sadanis ya. Kalau sadanis itu kita serahkan kepada Dr. Anton. Beliau sudah bergabung di Ciputra Hospital ya. Apabila mungkin ibu-ibu ada, oh kayaknya saya ada sesuatu deh, kayaknya lebih baik datang aja. Mungkin lebih enak langsung konsultasi berdua dengan Dr. Anton. Dan untuk isinya, apabila ibu-ibu kayaknya saya berlebihan berat badan, boleh konsultasi dengan dokter gizi, Dr. Patricia ahlinya. Beliau sekarang sudah menyelesaikan S3-nya dan sudah mendapat gelar doktor. Sekali lagi tepuk tangan Dr. Patricia. Selamat ya dok, semoga ibunya bermanfaat. Amin. Terima kasih Dr. Anton. Oke.